Kakak dari PNAD Jaya akan presentasi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Peran penting pemerintah dalam memperhatikan ekonomi negara dalam berbagai hal seperti cara mengatur anggaran penerimaan negara. Kemudian kebijakan dalam mengatasi eksternalitas negatif dan berbagai hal lainnya. Dan yang kedua ada peranan pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama ada regulasi pemerintah. Regulasi ekonomi adalah suatu bentuk intervensi atau aturan pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dan individu di sektor swasta dengan tujuan perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar. Regulasi juga menunjukkan kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya itu regulasi, yaitu pemerintah mengeluarkan aturan bahwa mobil pribadi harus menggunakan bahan bakar Pertamax. Dan yang kedua ada konsep eksternalitas. Eksternalitas produksi dan konsumsi beberapa produk bisa menimbulkan efek samping yang merugikan atau menguntungkan yang disebabkan oleh perusahaan atau orang yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi atau konsumsi produk tersebut. External discontinuity of production adalah biaya yang belum terkompensasi yang menimpa beberapa perusahaan akibat perluasan output oleh perusahaan lain. External components of production adalah manfaat yang belum terkompensasi yang diterima sebagian perusahaan karena meningkatkan output perusahaan lainnya. Dan yang selanjutnya ada jenis eksternalitas. Yang pertama ada eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi atau konsumsi atau produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Yang kedua ada eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat, meskipun memberikan manfaat. Namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan efisiensi pasar. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai regulasi pemerintah. Definisi regulasi pemerintah, regulasi adalah hasil dari tindakan kelompok penekan serta menghasilkan hukum dan kebijakan yang mendukung kalangan bisnis serta konsumen, pekerja, dan lingkungan. Regulasi pemerintah ditujukan untuk mendukung kalangan bisnis. Regulasi pemerintah yang membatasi persaingan meliputi pemberian lisensi, pematenan, pembatasan pada persaingan harga, dan pembatasan aliran perdagangan internasional yang bebas. Adapun tujuan dari regulasi pemerintah digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar atau market failure sehingga bisa menjamin bahwa sistem ekonomi beroperasi dengan cara yang konsisten dengan kepentingan publik. Kegagalan pasar muncul karena eksternalitas dan kekuatan monopoli yang ada dalam pasar persaingan tidak sempurna. Produksi dan konsumsi beberapa produk bisa menimbulkan efek samping yang merugikan atau menguntungkan yang disebabkan oleh perusahaan atau orang yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi atau konsumsi produk tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu regulasi berhasil harus dapat mengatasi secara simultan 3 masalah berikut. Yang pertama, asimetri informasi. Asimetri informasi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kompetensi langsung, yang kedua, kompetisi dengan perbandingan, yang ketiga, pelelangan, yang keempat, tantangan pasar, yang kelima, terkait pasar yang dibina. Yang kedua yaitu ada pengaturan harga. Pengaturan harga ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rate of return regulation. Yang kedua, price cap regulation. Yang ketiga, benchmark regulation. Yang ketiga yaitu ada commitment payment. Dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pemberian informasi yang benar. Yang kedua, hukum kebenaran pinjaman.
Yang ketiga, standar keselamatan. Yang keempat, penerapan upah minimum. Yang kelima, regulasi polusi udara dan air. Selanjutnya ada konsep eksternalitas. Definisi konsep eksternalitas yaitu penyebab kegagalan pasar. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis-jenis eksternal. Jenis eksternal dibagi menjadi dua, yaitu eksternal negatif dan eksternal positif. Di mana eksternal negatif yaitu memunculkan biaya, maksudnya eksternal negatif ini mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi, dari konsumsi ataupun produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Contohnya seperti polusi udara, polusi air, polusi suara, dan merokok. Nah, maksud dari polusi udara ini adalah akibat asap kendaraan, bermotor ataupun pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Nah, maksud dari polusi air misalnya akibat tumpahan minyak kapal tanker. Nah, maksud dari polusi suara adalah misalnya akibat kebisingan suara kapal terbang. Nah, yang terakhir ada merokok, di mana merokok ini menghasilkan efek negatif, tidak bagi hanya perokok tetapi juga bagi kesehatan orang lain di sekitar perokok atau perokok pasif. Selanjutnya ada jenis eksternalitas positif, adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat serta menciptakan efisien pasar. Contohnya seperti riset dan pengembangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, serta vaksinisasi. Maksud dari vaksinasi yaitu manfaat tidak hanya bagi orang yang divaksinasi, tetapi juga orang lain karena risiko penularan menurun. Nah, jadi selanjutnya riset dan pengembangan maksudnya perusahaan yang menemukan teknologi baru sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan atau R&D, menciptakan manfaat yang membantu masyarakat secara keseluruhan. Nah, maksud dari pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya bermanfaat bagi mobilitas barang dan orang. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan, di mana perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan tidak bermanfaat pekerja dan perusahaan, tetapi itu juga bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Saya Nunu Putra, absen 13. Selanjutnya kesimpulan dari sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara di muka bumi ini. Ada 3 sistem ekonomi yang digunakan, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Dengan adanya kegiatan ekonomi menyebabkan ada dampak kepada pihak yang mendapatkan imbas biasa dinamakan eksternalitas. Yang mana eksternalitas itu bisa berdampak positif atau negatif. Maka apabila eksternalitas negatif, maka pemerintah harus berperan serta mengatasi eksternalitas negatif tersebut. Jadi perekonomian negara harus dikembangkan sehingga bisa tercapai suatu kesejahteraan untuk masyarakat dalam suatu negara. Banyak ahli ekonomi lingkungan mengkritik konsep eksternalitas karena kurangnya pendekatan secara menyeluruh serta pengintegrasian berbagai ilmu pengetahuan dalam penerapannya. Intinya konsep eksternalitas yang sekarang dianut oleh ahli ekonomi dirasa belum cukup memberikan penalti terhadap perusahaan yang menghasilkan eksternalitas negatif, memberikan insentif kepada perusahaan yang menghasilkan eksternalitas positif. Namun konsep eksternalitas ini sudah dianggap sebagai langkah yang tepat dalam menjagal perusahaan-perusahaan yang merugikan masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang membantu masyarakat.